Sungai Cisanggarung yang ikonik di Losari perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Sungai Cisanggarung memiliki riwayat panjang yang mencerminkan peran pentingnya dalam kehidupan masyarakat dan sejarah daerah yang dilaluinya, terutama daerah Losari di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Seperti banyak sungai lainnya di Nusantara, Cisanggarung tidak hanya menjadi sumber daya alam, tetapi juga menjadi bagian dari budaya, ekonomi, dan mitologi masyarakat sekitar. Masa prasejarah dan kuno Sungai Cisanggarung kemungkinan besar sudah menjadi pusat kehidupan manusia sejak zaman prasejarah. Pada masa itu, sungai-sungai merupakan sumber air bersih, tempat mencari ikan, dan jalur transportasi utama bagi kelompok masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Di masa Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda, sungai-sungai seperti Cisanggarung sangat penting sebagai jalur penghubung antara kerajaan-kerajaan di pesisir utara dan pedalaman Jawa. Periode kolonial pada masa penjajahan Belanda, Sungai Cisanggarung memiliki peran vital dalam sistem ekonomi pertanian kolonial. Belanda menggunakan sungai-sungai besar seperti Cisanggarung sebagai bagian dari jaringan irigasi untuk mengairi lahan-lahan pertanian, terutama tanaman padi. Sungai ini juga berperan sebagai batas alami antara wilayah administrasi, serta menjadi jalur transportasi air untuk mengangkut hasil bumi seperti padi, kelapa, dan produk pertanian lainnya. Zaman kemerdekaan dan perubahan sosial. Setelah Indonesia merdeka, Sungai Cisanggarung tetap menjadi pusat kehidupan bagi masyarakat sekitar. Banyak desa yang berada di sepanjang bantaran sungai memanfaatkannya sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari, serta untuk tanian dan perikanan. Seiring berkembangnya teknologi dan infrastruktur, penggunaan sungai sebagai jalur transportasi mulai berkurang, tetapi tetap penting untuk irigasi dan sebagai sumber penghidupan bagi nelayan lokal. Mitos dan cerita rakyat Cisanggarung juga dikenal melalui berbagai cerita rakyat yang tersebar di kalangan masyarakat sekitar. Salah satu mitos yang terkenal adalah tentang buaya putih yang dianggap sebagai penjaga sungai. Legenda ini mengisahkan tentang kekuatan mistis yang dimiliki sungai, di mana buaya tersebut diyakini muncul untuk memberi peringatan atau melindungi orang-orang yang menghormati alam dan sungai tersebut. Cerita ini menambah nuansa magis pada Sungai Cisanggarung, menciptakan hubungan spiritual antara penduduk dan alam sekitarnya. Masa kini dan tantangan lingkungan. Seiring dengan perkembangan wilayah di sepanjang sungai, Sungai Cisanggarung kini menghadapi tantangan lingkungan yang serius. Peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi, dan aktivitas industri menyebabkan kualitas air sungai menurun akibat pencemaran. Banyak daerah di sekitarnya yang kini berjuang untuk menjaga kebersihan sungai dan memastikan agar sungai tetap bisa dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Namun, upaya konservasi dan kesadaran akan pentingnya menjaga sungai terus berkembang dengan berbagai inisiatif lokal untuk memulihkan kondisi sungai dan mengembalikan fungsi ekosistemnya. Cisanggarung tidak hanya bagian dari sejarah, tetapi juga menjadi simbol perjuangan masyarakat sekitar dalam menjaga warisan alamnya. Makna budaya dan ekonomi Cisanggarung bukan sekadar aliran air, tetapi juga merupakan urat nadi ekonomi dan budaya bagi masyarakat sekitarnya. Para petani, nelayan, dan pedagang telah bergantung pada sungai ini selama berabad-abad. Selain itu, tradisi-tradisi lokal yang terkait dengan sungai, seperti upacara adat atau perayaan yang menghormati sungai, masih hidup di beberapa desa di sepanjang bantaran sungai. Keseluruhan riwayat Sungai Cisanggarung adalah cerminan dari bagaimana sungai-sungai di Indonesia tidak hanya menjadi pusat kehidupan fisik, tetapi juga spiritual dan sosial. Meskipun menghadapi tantangan di masa modern, Sungai Cisanggarung tetap memiliki tempat yang istimewa dalam kehidupan masyarakat sekitarnya. Sungai Cisanggarung memiliki panjang sekitar 109 km dan mengalir dari wilayah Jawa Barat hingga Jawa Tengah, menjadi batas alami antara kedua provinsi tersebut. Mata air Sungai Cisanggarung bersumber dari Gunung Ceremai, sebuah gunung berapi tertinggi di Jawa Barat, yang terletak di wilayah Kabupaten Kuningan. Dari sini, sungai ini mengalir melewati beberapa kabupaten, termasuk Kabupaten Majalengka, Brebes, dan Cirebon, sebelum bermuara ke Laut Jawa di wilayah pesisir utara. Aliran Sungai Cisanggarung sangat penting bagi irigasi pertanian di daerah-daerah yang dilaluinya, terutama bagi lahan persawahan di sekitar perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nama Cisanggarung berasal dari bahasa Sunda, ci berarti air atau sungai,
dan Sanggarung adalah nama yang diyakini memiliki kaitan dengan legenda atau tokoh tertentu dalam sejarah atau mitologi setempat. Ada beberapa versi mengenai asal-usul nama Sanggarung. Salah satunya menyebutkan bahwa Sanggarung merujuk pada tokoh legendaris yang memiliki peran penting dalam sejarah atau mitos lokal. Namun, detail spesifik tentang tokoh ini tidak jelas dan lebih sering diceritakan secara turun-temurun melalui cerita rakyat. Seperti banyak sungai lainnya di Jawa, nama Cisanggarung kemungkinan besar juga dipengaruhi oleh keadaan geografis atau peristiwa tertentu yang terjadi di sekitar aliran sungai. Pengaruh bahasa Sunda, penggunaan awalan ci pada nama sungai adalah ciri khas dalam penamaan sungai-sungai di wilayah Jawa Barat dan Banten, yang merupakan wilayah penutur bahasa Sunda. Ci sendiri berarti air atau sungai, sehingga Cisanggarung secara harfiah dapat diartikan sebagai Sungai Sanggarung. Legenda lokal. Ada beberapa cerita rakyat yang berkembang di sepanjang Sungai Cisanggarung, terutama di kalangan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Salah satunya adalah legenda mengenai buaya putih yang dipercaya menghuni sungai ini, dan sering dikaitkan dengan mitos perlindungan dan penghormatan terhadap alam. Legenda semacam ini sering memengaruhi penamaan tempat dan objek geografis di berbagai wilayah Indonesia, termasuk sungai-sungai. Meskipun asal-usul nama Cisanggarung mungkin tidak sepenuhnya jelas secara historis, nama ini telah menjadi bagian penting dari identitas budaya dan sejarah masyarakat di sepanjang sungai tersebut. Pengembangan Sungai Cisanggarung dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis untuk meningkatkan manfaat ekonomis, ekologis, dan sosial bagi masyarakat sekitar. Beberapa inisiatif penting yang dapat diambil meliputi peningkatan sistem irigasi Sungai Cisanggarung, merupakan sumber utama air bagi pertanian di sekitarnya. Pengembangan infrastruktur irigasi yang lebih baik, seperti perbaikan saluran irigasi dan bendungan agar air dari sungai dapat dialirkan secara lebih efisien ke sawah-sawah. Pembangunan reservoir atau waduk kecil untuk menyimpan air pada musim hujan dan mendistribusikannya selama musim kemarau. Penggunaan teknologi irigasi modern seperti irigasi tetes atau sprinkler dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Pengendalian banjir dan erosi. Pengembangan infrastruktur pengendalian banjir perlu diperkuat untuk melindungi lahan pertanian dan pemukiman di sepanjang sungai. Pembangunan tanggul yang lebih kuat dan berkelanjutan, serta pengelolaan daerah aliran sungai, AS, secara menyeluruh untuk mencegah sedimentasi dan erosi tanah. Rehabilitasi hutan di daerah hulu untuk mencegah erosi dan menjaga keseimbangan air. Pembuatan kolam retensi atau waduk untuk menampung luapan air sungai selama musim hujan, sehingga banjir bisa dikendalikan lebih baik. Restorasi ekologis. Pelestarian dan pemulihan ekosistem di sekitar Sungai Cisanggarung akan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat. Reboisasi daerah hulu dan bantaran sungai untuk mengurangi risiko erosi dan menjaga keseimbangan ekosistem. Pembangunan taman hijau atau hutan kota di sepanjang sungai yang bisa menjadi ruang terbuka hijau bagi masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian flora dan fauna lokal. Pengelolaan limbah dan pencemaran, termasuk program pembersihan sungai dari sampah dan limbah industri, akan menjaga kualitas air dan kesehatan masyarakat. Pengembangan ekowisata dan konservasi alam. Pengembangan ekowisata dengan fokus pada pelestarian alam di sekitar sungai, seperti program penanaman mangrove di daerah hilir, hutan lindung, atau cagar alam di sekitar bantaran sungai. Hal ini tidak hanya melindungi ekosistem, tetapi juga mendidik wisatawan tentang pentingnya kelestarian lingkungan. Wisata edukasi lingkungan yang melibatkan kegiatan seperti penanaman pohon, pembersihan sungai, dan program pendidikan tentang pentingnya menjaga lingkungan sungai bisa menarik minat wisatawan yang peduli lingkungan. Zona pengamatan satwa liar untuk mempromosikan keanekaragaman hayati di sekitar sungai yang bisa menarik wisatawan yang tertarik dengan fotografi satwa atau pengamatan burung. Peningkatan kebersihan dan pengelolaan lingkungan. Pengelolaan limbah di sekitar sungai harus diperkuat untuk memastikan sungai tetap bersih dan bebas dari sampah. Program bebas sampah yang melibatkan masyarakat lokal bisa menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan wisata. Pembangunan fasilitas kebersihan seperti tempat sampah, toilet umum yang bersih, dan pusat daur ulang di area wisata juga penting untuk kenyamanan pengunjung. Promosi dan branding destinasi.
branding destinasi pariwisata Sungai Cisanggarung dengan tema ekowisata, petualangan alam, dan wisata budaya lokal. Ini bisa dilakukan dengan kampanye digital, promosi melalui media sosial, dan pemasaran yang menonjol keindahan alam, serta pengalaman unik yang bisa dinikmati wisatawan. Mengadakan festival tahunan di sepanjang sungai seperti Festival Perahu Hias, Festival Budaya Lokal, atau lomba-lomba tradisional untuk menarik perhatian wisatawan. Pembuatan situs web resmi dan aplikasi wisata yang menyediakan informasi tentang destinasi, rute, fasilitas, dan paket wisata yang tersedia di Sungai Cisanggarung. Ini akan memudahkan calon wisatawan untuk merencanakan kunjungan mereka. Pelibatan komunitas lokal, pemberdayaan masyarakat lokal untuk terlibat dalam kegiatan pariwisata, seperti pelatihan menjadi pemandu wisata, membuka homestay, atau menjalankan usaha kuliner dan kerajinan khas daerah. Program kerajinan tangan dan makanan khas yang diproduksi oleh penduduk setempat bisa dijual kepada wisatawan sebagai souvenir. Ini juga akan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Kolaborasi dengan pengusaha lokal untuk membuka tempat penginapan seperti homestay, warung makan, atau toko souvenir yang unik, sehingga menambah daya tarik pariwisata. Peningkatan aksesibilitas. Perbaikan akses jalan menuju Sungai Cisanggarung, terutama dari kota-kota besar terdekat seperti Cirebon atau Brebes, dengan jalan yang mulus, tanda jalan yang jelas, serta akses transportasi umum yang mudah menuju area wisata. Penyediaan transportasi lokal, seperti perahu wisata atau shuttle bus, untuk memudahkan wisatawan berkeliling di kawasan wisata dan menikmati pemandangan sungai. Pengembangan pariwisata ekologis. Dengan potensi keindahan alamnya, Sungai Cisanggarung dapat dikembangkan sebagai destinasi ekowisata. Wisata perahu di sepanjang aliran sungai, yang memungkinkan pengunjung menikmati pemandangan alam sekitar dan mengenal sejarah serta budaya lokal. Pengembangan kawasan wisata alam seperti hutan mangrove atau area konservasi di hilir sungai yang akan menarik wisatawan sekaligus melestarikan lingkungan. Mendirikan fasilitas wisata seperti jalur trekking, tempat berkemah, atau pusat edukasi lingkungan. Program konservasi air dan edukasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menjaga keberlanjutan Sungai Cisanggarung. Pendidikan lingkungan bagi masyarakat lokal dan sekolah-sekolah tentang pentingnya menjaga sungai dan cara pengelolaan air yang baik. Program penghijauan di sepanjang bantaran sungai dengan melibatkan warga dan komunitas setempat. Pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga dengan mengurangi pencemaran yang disebabkan oleh sampah plastik dan limbah domestik yang sering mencemari sungai. Pengembangan energi terbarukan. Potensi sungai sebagai sumber energi terbarukan bisa dikembangkan. Pembangkit listrik tenaga air, PLTA, skala kecil dapat dibangun untuk menghasilkan energi bersih bagi desa-desa di sekitar sungai, yang juga bisa mendukung kemandirian energi masyarakat lokal. Penguatan peran sungai dalam perdagangan dan transportasi. Sungai dapat kembali difungsikan sebagai jalur transportasi atau perdagangan lokal, yang membantu mengurangi kemacetan di darat dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Pemanfaatan sungai untuk transportasi barang di wilayah sekitar atau untuk perdagangan lokal dapat mempermudah distribusi hasil bumi dari desa-desa di sepanjang sungai ke kota-kota di sekitarnya. Dengan berbagai pengembangan ini, Sungai Cisanggarung tidak hanya berfungsi sebagai sumber air dan pengendali banjir, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi, ekologi, dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat di sekitarnya. Untuk mengembangkan pariwisata di Sungai Cisanggarung, beberapa langkah strategis yang melibatkan infrastruktur, promosi, dan pelestarian lingkungan perlu diambil. Berikut adalah beberapa inisiatif yang bisa dilakukan. Pembangunan infrastruktur pariwisata. Jalur trekking dan sepeda di sepanjang bantaran sungai dapat dibangun untuk menarik wisatawan yang suka berpetualang dan menikmati alam. Fasilitas wisata air seperti perahu wisata, rafting, atau kano dapat menjadi daya tarik bagi pengunjung yang tertarik dengan kegiatan olahraga air. Pembangunan area istirahat dan kafe di sepanjang jalur sungai untuk menciptakan tempat peristirahatan yang nyaman bagi pengunjung. Jembatan gantung di atas sungai atau jembatan ikonik bisa menjadi tempat selfie atau spot fotografi menarik yang sering menjadi daya tarik wisatawan modern. Pengembangan wisata budaya memadukan wisata budaya lokal dengan atraksi alam di sekitar sungai. Misalnya mengadakan pameran seni atau pertunjukan wayang di tepi sungai, atau mengajak wisatawan mengunjungi desa-desa tradisional di sekitar aliran sungai.
Wisata sejarah yang mengeksplorasi asal-usul Sungai Cisanggarung, legenda buaya putih, dan peran sungai dalam kehidupan masyarakat sekitar bisa menarik wisatawan yang tertarik dengan sejarah dan mitologi lokal. Wisata pertanian terpadu, pengembangan wisata agro yang memanfaatkan lahan pertanian di sekitar sungai. Wisatawan bisa diajak untuk berinteraksi langsung dengan petani lokal, belajar cara menanam padi, atau ikut serta dalam panen. Hal ini akan memperkaya pengalaman wisata dan mempromosikan pertanian lokal. Kemitraan dengan swasta dan pemerintah, kolaborasi dengan investor swasta dan pemerintah daerah untuk membangun fasilitas wisata dan mempromosikan destinasi secara lebih luas. Ini bisa mencakup pembangunan resort di tepi sungai, fasilitas olahraga air, atau pusat edukasi lingkungan. Dukungan pemerintah dalam hal regulasi, perizinan, dan promosi juga penting untuk mendorong investasi dan pengembangan infrastruktur pariwisata di sekitar sungai. Dengan kombinasi infrastruktur yang baik, promosi efektif, dan pelibatan masyarakat lokal, Sungai Cisanggarung dapat berkembang menjadi destinasi pariwisata yang menarik dan berkelanjutan.